Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Ya, seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Mimin selama ini, terima kasih banyak. Dan buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Oke, tanpa basa-basi kita bacain novel Martial Pack chapter 5600, lanjutan dari chapter kemarin. Di sini diceritakan Yang tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Dia tidak pernah terlalu memperhatikan Monaye sebelumnya, meskipun dia telah bertarung dengannya di wilayah kerinduan dan bertemu dengannya beberapa kali di wilayah Nether misterius. Ada begitu banyak penguasa wilayah bawaan, jadi bagaimana dia bisa memperhatikannya? Tapi hari ini dia tiba-tiba merasakan dorongan untuk membunuhnya. Orang ini agak berbeda dari tuan wilayah bawaan biasa. Menjaganya tetap hidup mungkin akan menjadi bencana. Tampaknya merasakan niat membunuh Yang Monaye menoleh ke arahnya dan sedikit mengangguk. Apa yang Tuan Yang pikirkan? Dari awal hingga akhir Yang tidak berkomentar tentang negosiasi damai, seolah-olah dia hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Tetapi Monaye tahu bahwa Yang lah yang memulai negosiasi damai hari ini, meskipun pihak ras manusia dipandu oleh Gyeongsang. Jika Yang punya ide, apakah itu ras manusia atau klan tinta, mereka harus mempertimbangkannya dengan cermat. Yang tersenyum sedikit dan menarik niat membunuhnya. Monaye adalah penguasa wilayah bawaan, jadi meskipun dia kuat sama seperti dia telah kehilangan kesempatan untuk terus meningkat. Meskipun ada kesempatan untuk membunuhnya hari ini, perjanjian damai masih yang paling penting. Jika hanya kondisi sebelumnya itu tidak cukup, ditunjuk Yang tidak bisa tinggal diam. Monaye berkata, semuanya bisa didiskusikan jika Tuan Yang memiliki persyaratan, harap sebutkan. Jika kamu setuju klan tinta, saya tidak akan menolak. Yang berkata, kecuali untuk 6 medan perang domain besar yang dipilih untuk mempertahankan keadaan aslinya, semua domain besar lainnya termasuk dalam negosiasi. Jika klan tinta dapat menyetujui kondisi ini, saya tidak akan ikut campur. Kebetulan dia membutuhkan banyak waktu untuk berkultivasi dalam pengasingan dan mencapai puncak Orde ke-8 sesegera mungkin. Bintang-bintang yang sedang naik daun dari batas bintang, myriad monster world dan alam semesta kecilnya semua perlu berjuang untuk menembus batas mereka. Tetapi dia tidak perlu melakukannya, dia telah mengalami cukup banyak pertempuran hidup dan mati. Jadi kekurangannya sekarang adalah akumulasi dari pondasinya sendiri, bertindak sok di mana-mana hanya untuk membangun fondasi yang baik untuk masa depan ras manusia. Jika dia bisa mendapatkan manfaat yang lebih besar bagi ras manusia dengan tidak melakukan apa-apa, mengapa tidak? Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya para penguasa wilayah yang tercengang, bahkan para Master Orde ke-8 agak bingung, tetapi segera mata Gyeongsang berbinar saat dia memikirkan poin kuncinya. Isi umum dan arah negosiasi perdamaian telah lama diputuskan oleh ras manusia, tetapi jika klan tinta dapat menyetujui kondisi Yang itu bukan tidak mungkin. Monaye dengan cepat memahami apa yang terjadi dan mengerutkan kening. Apakah maksud Tuan Yang bahwa ruang lingkup negosiasi perdamaian tidak hanya mencakup medan perang domain besar, tetapi juga domain besar yang ditempati oleh klan tinta? Ya, Yang mengangguk. Para penguasa wilayah dan penguasa Orde ke-8 lainnya akhirnya bereaksi. Semuanya mengenakan ekspresi serius. Monaye tersenyum pahit. Nafsu makan Tuan Yang luar biasa. Beberapa tahun yang lalu, medan perang utama antara ras manusia dan klan tinta adalah 13 domain besar, termasuk wilayah Nether misterius, tetapi masih banyak pemburu yang aktif di domain besar lainnya. Pemburu ini berkeliaran dan menyergap tim pemasok klan tinta, menghancurkan sarang tinta satu persatu, menyebabkan banyak masalah bagi bagian belakang klan tinta. Untuk alasan ini, banyak penguasa wilayah klan tinta bertanggung jawab untuk berpatroli di domain besar. Ketika tim biasa bertemu dengan penguasa wilayah, mereka secara alami tidak akan mampu melawan, tetapi karena 3000 dunia terlalu luas, klan tinta tidak memiliki banyak penguasa wilayah bebas untuk berurusan dengan mereka. Jadi selama mereka tidak terlalu sial, mereka tidak akan berada dalam bahaya yang terlalu besar. Namun sejak penguasa Orde ke-8 dan penguasa wilayah dari wilayah Nether misterius merundingkan perdamaian, jumlah pemburu ras manusia telah sangat berkurang. Sebagai seorang pemburu, masih ada risiko bertemu dengan penguasa wilayah, tetapi ketika seorang memasuki wilayah Nether misterius untuk mendapatkan pengalaman, tidak perlu khawatir menjadi sasaran penguasa wilayah. Sekarang Yang telah membuat
permintaan seperti itu dapat diramalkan bahwa di masa depan akan ada banyak kultivator ambisius dari ras manusia yang akan menjadi sakit kepala terbesar bagi klan tinta. Mayoritas pasukan ras manusia saat ini terjebak di 13 medan pertempuran domain besar. 99% dari 3000 dunia telah jatuh. Tetapi karena wilayah mereka terlalu besar, mustahil bagi klan tinta untuk memiliki pertahanan yang sempurna dari setiap domain besar. Begitu sejumlah besar pemburu ras manusia muncul, akan sulit bagi bagian belakang klan tinta untuk tetap stabil. Awalnya negosiasi perdamaian hanya diadakan di 13 medan perang domain besar. Tetapi kondisi yang telah menyeret seluruh 3000 dunia ke dalamnya. Apa yang salah? Prajurit ras manusia, saya berani memasuki wilayah musuh, tetapi klan tinta kamu takut. Selama bertahun-tahun banyak umat manusia telah jatuh ke tangan klan tinta. Jika kau ingin saya bertindak, bagaimana mungkin klan tinta tidak membayar harganya? Yang memandang Monaye dengan acuh tak acuh. Monaye terdiam lama sebelum mengangguk. Tuan Yang benar, karena itu masalahnya klan tinta saya dapat menyetujui kondisi ini. Hal ini menguntungkan dan merugikan kedua belah pihak. Pemburu ras manusia telah mengambil risiko besar dengan memasuki domain besar yang ditempati oleh klan tinta. Begitu mereka dikelilingi oleh pasukan klan tinta, mereka akan mati dalam pertempuran atau diubah menjadi murid tinta. Namun ini juga merupakan tujuan dari ras manusia. Melihat Monaye setuju, penguasa wilayah akhirnya menghela nafas lega. Bagi mereka, selama mereka bisa menahan Yang dari mengambil tindakan, semuanya akan baik-baik saja. Adapun apakah ada yang salah dengan menyetujui kondisi ini? Dalam hal apapun, mereka bukan orang yang bertanggung jawab atas negosiasi ini. Jadi jika raja benar-benar ingin mengalahkan seseorang, itu terserah Monaye. Pada titik ini, negosiasi damai antara kedua ras akhirnya memiliki dasar untuk kerjasama. Satu-satunya permintaan klan tinta adalah bahwa di masa depan Yang tidak diizinkan untuk mengambil tindakan di domain besar manapun. Di sisi lain, pihak ras manusia telah memperoleh banyak manfaat. Selain 6 medan pertempuran domain besar yang dipilih mempertahankan keadaan aslinya, semua domain besar lainnya juga termasuk dalam negosiasi. Orde ke-8 dan penguasa wilayah tidak diizinkan untuk ikut campur dalam perang, dan sebagai harga untuk membatasi pergerakan Yang, jumlah penguasa wilayah di 6 medan perang domain besar yang mempertahankan keadaan aslinya juga terbatas. Selain itu, mereka negosiasi diprakarsai oleh klan tinta. Sebagai kompensasi, klan tinta akan menyerahkan sejumlah sumber daya budidaya kepada ras manusia. Kesepakatan semacam ini telah dicapai satu demi satu, dan tidak peduli bagaimana orang melihatnya, ras manusia telah sangat diuntungkan. Bagaimanapun, ras manusia hanya menyetujui salah satu syarat mereka. Tetapi klan tinta perlu membayar sumber daya dan mengurangi jumlah penguasa wilayah di